Selamat datang di Utarakan Podcast. Balik lagi dengan gue Rizky. Balik lagi dengan gua Anggi. Ini suara Anggi kenapa agak sok-sok maskulin deh? Enggak, emang kalau efek pagi tuh sedikit cool gimana gitu ya. Iya, karena belek lu masih ada sih gitu. Ini pertama kalinya kita tag podcast pagi ya. Karena biasanya malam ya. Rutinitas berubah Iya. di Sialan. season baru ini. Malah Dan gue ini yang juga ngikutin lagi. kita tempatnya agak berubah ya Gi ya. Iya. Dari biasanya ya. Benar, biasanya kita indoor, sekarang kita outdoor. Jadi kalau misalnya agak-agak bising gitu, mohon dimaklumi ya para pendengar. Iya. Jadi ini pertama kalinya gue pengen nyoba podcast di outdoor dan pagi-pagi, kayaknya seru itu. Dan ternyata tempatnya sepi, keren banget. Rekomendasi Anggi. Jadi kalau misalnya lu pagi mau sepi, ini lu bisa datang ke Transmart Bogor ya. Lu mau ngapain sepi-sepi gue tanya. Iya, kalau misalnya lu pengen nikmatin pagi gitu kan. Oke, Ngopi bener-bener. pagi, atau misalkan lu kan pagi-pagi ini biasa rutinitas yang biasa gue lihat gitu ya. Iya. Kalau dulu gue pernah kerja di agensi, di Hmm. apartemen gitu kantornya. Jadi di bawahnya itu mall kan. Nah, itu ada Starbucks tuh. Nah, itu pagi-pagi tuh pada orang pada Starbucks, sepi ya kan. Iya. Kayak gitu-gitu Iya Gi. sih bener. Kalau tempat kerja banyak di bawahnya tempat kayak gituan, udah pasti jadi tempat sarapan gitu. Betul. Tempat-tempat sebelum kerja lu pasti ke situ dulu deh. Iya, iya. Nah, makanya ini tempat rekomendasi buat lo yang emang kalau misalnya pengen pagi-pagi sepi dan gak panas. Nggak Ini asik. panas. Ini asik banget. Di belakang Transmart Yasmin. Iya, Iya. sampingnya. Oh, sampingnya. Samping. Sorry. Maaf. Dia yang punya lahan soalnya. Oh, ini bisa jadi space iklan juga ya berarti ya? Iya. Bisa. Sekalian Jadi nanti mempromosikan transfer tolong ya. nih. By the way deh, kemarin gue Nah. ada beberapa produk nih yang gue dapet gitu ya dari brand buat pembersih wajah lah gitu ya. Oke. Kasih tahu aja ya. Boleh. Boleh lah, ini gue dapet beberapa produk dari Garnier nih Oh. gitu. Ada beberapa sih dari serumnya atau apanya gitu. Serum pembersih muka buat cewek sih. Oh, gue Iya. cowok. Ya buat cowok soalnya udah gue ambil gitu. Oh iya. Gue kira lu nggak butuh. Gi. Nggak. Makanya lu promosiin di sini. Yang buat cewek ini banyak karena bini gue nggak pakai. Oh, Gitu. oke. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang emang bisa komen oke deh, yang ngasih saran buat tema selanjutnya atau interaksi lah sama kita, Kita yang kasih paling- hadiah. ya pokoknya yang paling oke lah. Wih, Yang paling ini sesi giveaway nih. Ya bisa lah. Gila, Pokoknya kita yang paling akan oke. Nanti bakal gue kirimin paket Garnier ya. Gokil. Diutarakan podcast mengadakan giveaway. Kabar baik untuk kalian semua pendengar setia Diutarakan Podcast. Ya, oke Ki. Ini kita masuk di tema apa sekarang? Mau ngomongin apa? Oh iya, di episode kali ini gua pengen nanya sesuatu. Lu pernah gak Ki deg-degan pertama kali untuk sebuah momen ataupun momen pertama kali gitu? Momen pertama kali deg-degan. Yang paling lu inget dulu lah apa? Seumur hidup atau misalnya baru kemarin-kemarin gitu. Yang paling deg-degan sebenarnya kalau misalnya orang-orang biasanya mau nikah tuh biasa deg-degan gitu ya. Itu lumrah sih. H-1 gitu. Pasti. Tapi gua H-1 Itu tuh sebagai cowok apa cewek maksudnya? cowok gua. Oh, Ya cowok. kan gua cowok anjir. Oh iya benar ya. Takutnya lu ngobrolnya secara general gitu. Enggak, maksud gua hampir beberapa orang bahkan laki-laki sih. Katanya gila gue tegang banget, bahkan ada yang sampai salah ijab kabul ya kan. Ya kan berapa kali diulang gitu. Terus ada yang malah nyebutin nama mantannya. Emang hal-hal paling lumrah itu kalau misalnya gue yakin sih hampir 95% ke atas tuh pasti ngerasain hal itu sih, yakin gue. Iya sih. Nah, udah gitu tuh, tapi di H-1 gua mau nikah, itu gua nggak tegang sama sekali gitu ini Gi. nih, sisa 5% yang gue bilang tadi. Iya, ternyata asli orangnya. gua nggak tegang sama sekali karena gua udah tenang aja gitu. Jadi pertama mulai dari yang pusing-pusingnya, tegang-tegangnya itu waktu pas sebelum nikah, H-7 lah. Asli gua tegang banget H-7. Apa yang lu tegangin maksudnya? Jadi Amin tuh, 7 tuh. H-7 tuh fitting baju belum beres. Oke. Fitting baju belum beres, tuh tegang banget tuh gue. Anjir, ini bener apa bisa apa enggak? Dan H-3 baru
Baru beres. baru beres. Gila gak lu? Gokil itu, gue deg-degan banget sih gue. Oh iya Gitu. iya, paham. Terus dari dekorasi udah aman semua, gue calling-callingin karena kebetulan emang dari jauh hari gue nyari orang-orangnya lah gitu. Oh, berarti nikahnya yang lu deg-dekin ya, Iya. bukan ketika akadnya ya. Betul. Gitu. Karena kan banyak orang-orang khususnya laki-laki tuh biasanya deg-degannya itu pas akadnya gitu. Iya, betul. Justru lu akadnya ya udah Anteng aja gue. nggak kepikiran gitu ya maksudnya. Nggak kepikiran apa-apa. Terus tiba-tiba waktu pas gue masuk venue-nya gitu kan, ya ada karangan bunga dari apa anggota dewan gitu kan ya. Wih, ini keren banget nih. Kok lu nggak nyangka sih? Ya kan lu undang. Enggak, maksud gue ada nih anggota dewan yang emang apa Dekat. respect gitu. Oh, respect. Jadi emang pas ngeliat, ih ada bunganya keren aja gitu. Gue sama saatnya Mantap. ada mantap. Makasih, Mami. Yang terima kasih. Oke. Itu sih deg-degan pertama gue. Ya, Nah, setuju itu. Gue lu juga pernah ngerasain nggak? ya ngalamin sih kalau untuk hal pernikahan. Cuman emang kalau masih gue merasa gugup pas akadnya juga. Tapi emang lebih kalau gue kalau nikahnya itu lebih ke takut sih ya, bukan deg-degan kali ya. Kalau deg-degan sih pas akadnya sih masih lebih relate gue di sebelum akad itu lebih deg-degan gue rasa kayak sakral banget gitu ya, jadinya kayak penentuan hidup dan mati gitu. Karena gue datang kan ya di nikahan lu ya gitu. Jadi bahkan sebelum lu Oh, iya, datang ya? nyampe di venue gitu kan ya, gue udah ada tuh. Lu apa gue duluan sih datang? Gue dong, kan gue MC-nya. Oh iya. Gimana sih? Gue lupa ya, maaf Aduh. kawan. Aduh, astagfirullahaladzim, gila nih, kacau sih nih anak nih, gue sampai lupa sama gue. Astagfirullah. Iya betul MC-nya ya, gue lupa lagi. Gila, gue sama si Dery kan itu. Heeh. Gue juga sampai lupa tuh. Bahkan sebenarnya gue dijebak jadi waktu itu. Gitu. Jadi kan ya gue pikir bantuin nikahnya si Anggi. Aduh, gue mikirnya kan bawa kamera gitu kan. Terus pas udah bawa kamera, Ki, lu jadi MC aja, lu kan bisa ngomong. Lu juga bisa ngomong anjir, gue bilang. Emang lu gak bisa ngomong? Gak, maksud gue lu kan bisa di publiknya, bisa ngomong gitu. Anjir, gue sumpah itu baru pertama gue ngingetin nikahan orang. Good. Bagus. Sebagai Udah ajang uji gila coba. kali. Gila udah gila kali gue mikir gitu anjir, jadi nikah MC nikahan gue bilang gitu. Terus yang gue bikin bingung ya. Nah, itu juga deg-degan tuh gue Gi. Nikahan lu tuh asli gue deg-degan Gi. Gue baru mikir. Di nikahan lu tuh gue deg-degan Gi. Anjir, ini baru pertama. Terus pertama kali lu ya. tandemannya juga masih Dery ya kan. Ya kita anggap lah lu teman lu gak kenal gitu. Iya. Kan? Aduh, gimana ini ya? Terus gue harus baca apa? Untuknya kan maksud gue pernah sering gawe-gawe di weddingan gitu ya. Jadi kalau yang pertama ya selamat datang kepada para mempelai. Oh, itu lu ada teksnya nggak sih? Ada teksnya gue. Oh, Gue kira tulis lu nggak ngeteks, nggak bikin skripnya. Gue tulis Gua nggak itu merhatiin teksnya itu gue. soalnya. Soalnya ngomongnya lancar aja, gue denger ya. Iya, karena pakai tablet tuh gitu. Oh. Set. Si Dery, aduh, Kiki lu apaan Ki? Lu abis ini yaudah lu gantian sama gua ya. Ya lu tulis anjir. Aduh, anjing lucu banget sih itu, asli deg-degan banget Ki. Dan yang paling deg-degannya ini lu tau gak siapa? Apa? Waktu satu nih pertama nih ya. Lu datangnya telat. Emang iya? Datang agak telat tuh. Gue cepet kali. Emang iya? Gue Gue lupa cepet. deh. Ini nikahan siapa ya? Gue lupa. Iya, lu cepet lupa. Gue lebih cepet. Penghulunya yang cepet ya. Penghulu yang cepet ya. Iya, penghulunya Oh gue iya, cepet. penghulunya Lebih terlalu cepet ya. Itu deg-degannya itu waktu pas udah mulai aja. Ih anjir, mulai gimana? Ceweknya aja belum ada gitu kan. Iya, belum Karena beres. istri lu kan pengen ngedampingin lu kan, gitu. Udah mulai aja. Wah, itu pressure-nya tekan banget itu. Bener. Aduh, gimana nih gue pikir. Gue bilang ke teman gue, si Dery, gimana Der? Ih, nggak tahu. Ya lu malah nggak tahu gimana sih, gue pikir. Aduh, kacau banget gila, itu deg-degan banget. Dan dalam deg-degan lagi waktu pas sungkeman Gi. Oh iya. Sungkeman. Kenapa tuh cuman? Aduh, pas sungkeman ini ya. Jadi tuh kan gimana caranya bikin sedih nih ya. Iya. Terus karena ini panitianya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada persiapan apa-apa gitu ya. Dan gue juga MC tembakan gitu ya.
Terus mikir kan lagu sedih, biar lagu sedih apa ya. Nah si Ami request kan yang A Thousand Years ya. Oh iya. Ya iya, itu iya. kan si Ami request. Terus oh ya udah chat aja kan gue play. Gue langsung ini aja tuh apa Musikalisasi ya, musikalisasi ya, puisi. ya. Terus pas langsung ke mata terima kasih untuk ibu. Tapi bagus, improvisasi bagus itu. Gue nggak tahu lo inget apa enggak gitu, tapi wah anjing itu deg-degan banget sih gue itu. Deg-degan nikahan orang. Good job. Terima kasih untuk Rizky yang sudah menjadi MC ku. Aduh, lanjut Gil, lanjut. Lu aja, lu deg-degan lagi lah. Gua ada 2 tuh deg-degan gua tuh di nikahan dua-duanya. Lucu banget lagi. Apa lagi gitu? Tapi iya sih emang kalau itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi kalau gua ada pengalaman baru lagi nih buat untuk deg-degan yang pertama kali. Gue tuh pernah kayak ngerasa deg-degan ketika gue pertama kali kerja. By the way, gue cerita sedikit. Gue ini setelah sekolah terus ngelamar kerja itu nggak banyak ya. Maksudnya pengalaman gue ngelamar kerja dan sekali kerja, 2 kali ngelamar. Terus yang kedua itu sampai sekarang ini. Oke. Nah jadi pas kedua kalinya gue ngelamar itu agak unik sebenarnya. Nah, gimana tuh? Nah, uniknya gini. Jadi yang pertama sebenarnya gue nggak terlalu ngelamar formal karena itu dari pihak sekolah yang distribusiin. Oke. Tapi gue nggak lama, nggak bertahan. Jadi gue ngelamar lagi nih ke yang sekarang tempat kerja. Nah lucunya itu adalah gue kan dapat infonya kan yang di tempat ini tuh. Kata gue ngobrol kemana? Oh inventory. Jadi gini gue mau cerita nih. Itu masukin gak Gi? Gue angkat lah kali. Jadi cerita uniknya tuh gini. Nah di tempat gue yang kerja sekarang itu, dulu gue ngelamarnya itu sebenarnya gue ngikut orang karena teman gue ini punya orang dalam. Oke, biasa ya, KKN ya. Ya hal yang lumrah. Hal yang lumrah di negeri ini ya. Iya. Gue ikut lah, coba-coba. Yaudah, soalnya dia juga ngajakin kan, ikut aja dulu nanti ngelamar. Emang pada saat itu tetap buka lamaran, cuman si teman gue itu punya kenalan. Oke. Dia mungkin masuk lah gitu kan, langsung masuk. Dan gue kan masih mencoba berusaha dong. Datanglah gue ke tempat kerjanya. Anjir gue bingung ya, gue nggak pernah tahu caranya ngelamar kerja kayak gimana. Gue di saat itu boro-boro ngeliat YouTube, emang internet udah ada, tapi kan nggak sempet gue mikir kayak gitu. Buset, orangnya ramai banget di tempat itu. Ramai itu rame. Iya, Ya. rame, iya. Lagi baku banget. Gue jadi bingung. Ramai, gue bingung itu gue harus ngapain ya. Ada teman kita lagi si Derry itu. Oh si Derry lagi. Gue sama Derry, iya itu gue ikut. Oke. Gue ngelawan situ. Gue harus gimana deh ya. Udah tunggu aja gitu, ntar kalau dipanggil paling interview sesi tanya-tanya doang. Oh gitu ya? Iya kali ya. Ya udah ntar tunggu aja tuh. Nah, si lamaran kan suruh ditaruh ya. Ya. Dikumpulin lah gitu kan, baru nanti di absen. Gue taruh. Nggak lama ada yang keluar tuh, salah satu manajer. Dia ngambil amplop lamaran gitu kan. Disebutlah nama gue. Ya. Kok nama gue? Gue bilang kok kaget. Dia masuk. Emang begini ya gue bilang. Kalau lamaran tuh, ya udah ikutin aja masuk tuh. Nanyanya biasa banget, maksudnya untuk orang yang sekolah pun gue rasa itu bisa dijawab gitu. Dan dia bilang ya udah tunggu ya di sini, nanti atasan saya mau ketemu gitu. Oke. Nah si atasannya itu pun ketemu juga cuma nanya biasa. Dia cuma nanya, kamu dapat info lamaran ini dari mana? Terus kalau misalnya kamu diterima, kamu mau jadi bagian apa? Itu doang. Oke, coba gue inget banget sih yang hal memorable yang paling gue inget ketika dia bilang adalah, coba misalnya kayak film ini tau gak? Apa? Gue nggak tahu judul filmnya. Lu jual pulpen ini ke gue coba. Ini Wolf of Wall Street. Iya itu. Gue pernah digituin dan sampai sekarang gue masih inget. Ya, gue dengan polosnya ya. Saya punya
pulpen. Tapi gue adegannya nggak kayak gitu, nggak kayak di filmnya. Ah. Intinya gue cuman biasa aja dengan orang kayak orang bego yang ngejual pulpen. Saya punya pulpen pak, harganya murah, udah gitu doang. Kagak ada jago-jagonya dah gitu. Oh iya, mungkin sekarang gue mikir itu formalitas. Ah. Setelah itu, oh ya udah ya, kamu diterima gitu. Serius? Serius? Gitu doang. Deg-degan gue. Bentar, lu diterima sebagai apa? Lu kok disuruh jualan sih? Mungkin karena mikirnya kan itu kan retail. Oh, retail. Oke, jadi mau nggak mau semua harus jualan ya? Iya, Oke. mungkin sebagai formalitas dengan kita jadi sales gitu. Oke, iya. Terus tanda tangan, suruh tanda tangan. Mbak, ini saya tanda tangan tuh maksudnya saya diterima. Iya, kamu diterima. Di hari itu juga? Iya. Wah, gokil juga. Itu si Derry gimana? Nggak diterima. Gue bingung ya, gue bingung, deg-degan bingung, aneh. Nih emang kerja begini, aku bilang gitu. Dan diterima akhirnya, yang diterima akhirnya teman gue yang punya orang dalam dan gue Oh, gitu. sampai sekarang. Oh. Tapi Nyampe teman gue nggak lanjut. yang teman lo punya orang dalam Iya. masih sampai sekarang? Udah nggak. Oh, udah nggak. kerja dia. Oh, berarti lu paling bertahan lama ya? Iya, Lu kerja di sini berapa lama Gi paling terakhir? 7 tahun. Wah, 7 tahun. Gokil. Gila. Bisa tuh udah nyicil mobil tuh. Lah, gue udah punya rumah Ki. Oh iya, udah punya rumah ya. Aduh, kacau. Itu deg-degan lo. Iya, gokil sih. Yang bikin deg-degan itu berarti waktu pas karena lu nggak punya pengalaman banget. Iya, gue nggak tahu. Maksudnya, gue nggak pernah ngelamar kerja. Gue nggak tahu rasanya ngelamar kerja kayak gimana. Gue bingung gitu. Saking bingungnya. Itu tempat rame, gue bingung ngeblank gitu. Makanya gue suruh jual pulpen. Ya udah, kamu coba. Iya pak, saya punya pulpen jualnya murah. Nih, bapak mau beli nggak gitu? Nah, jadi waktu itu juga pernah Gi. Kenapa? Gue pernah interview juga tuh. Ah. Tapi ini nggak deg-degan sih. Masalahnya kayak lu tadi tuh, Ah. yang disuruh Jualan. jualan Oh. gitu. Nah, jadi karena gue udah tahu ini apa sistemnya Wolf of Wall Street gitu. Oh, Jadi ini tuh perusahaan pialang dulu. apa tuh? Pialang tuh, aduh. Pokoknya kalau yang Anda tahu pialang pasti ngerti lah. Oke. Searchingnya di Google ya kalian ya. Nanti pialang ini pokoknya tentang pialang saham lah. Oh, oke, pialang saham. Jadi mereka yang nawarin, iya nih kalau mau masuk saham di sini enak nih. Ini potensinya berapa persen Oh, di jam segini gitu. Kayak gitu-gitulah. Hmm. Nah, udah gitu tuh si interviewernya nanya sama gue, kalau kamu jualan bisa gue bilang gitu. Terus ditanya, coba jual HP ini gimana caranya. Nah, ini gue kasih tahu nih caranya Nah. nih. Jadi kebetulan nih ceweknya cantik dulu Oke. gitu. Jadi dia jual HP dia gimana caranya. Gue ngejual HP-nya dia. Oh. Akhirnya gue giniin, oke mbak punya nomor telepon nggak? Gue tanya gitu. Kalau punya saya pengen minta nih. Oh, saya nggak punya HP. Ya udah nih, saya punya HP. Beda banget di film itu. Saya punya HP nih mbak. Kalau misalnya mbak beli aja, gak apa-apa, ini fiturnya bagus. Yang penting kita bisa kontakkan aja mbak. Gimana? Cakep. Jiwa sales bergejolak. Gitu aja. Jadi kasih apa ya? Seorang membutuhkan sesuatu Oh. gitu. Jadi kita Demi butuh apa kebutuhannya yang gitu dia ya. nggak punya Iya. gitu. Kita punya. Kita punya gitu. Jadi kasih aja. Gitu. Cakep. Itu ya, Tips. seru ya. Strategi marketing yang bagus nih. Perlu dicontoh nih buat Oke. teman-teman semua. Jadi itulah ilmu untuk interviewer ya. Ya kalau suruh jualan, kalau nggak suruh jualan. Ya kalau misalkan di interviewernya sebagai marketing. Oh iya benar. Itu marketing dan sales itu berbeda ya. Oh gitu. Iya beda. Walaupun emang kadang-kadang selalu sales and Tipis-tipis. marketing gitu ya. Iya benar. Iya, selalu beda karena marketing ini tentang strategi Oh. gitu. Strategi untuk meningkatkan revenue. Hmm. Apa ya kalau lu Penjualan. ngerti kan? Sales. Revenue. Pendapatan. Value. Venue. Venue tempat kan? Revenue. Oh. Revenue. Fotonya venue tempat. Revenue. Nah, udah gitu kalau misalnya sales, nah itu udah tuh jualannya gimana caranya dari marketing lu jualin gitu. Oke, tips yang sangat bagus. Terima kasih Bapak Rizky. Sama-sama Bapak Anggi. Lanjut Ki. Gue ada lagi Ki, deg-degan nih, yang sampai sekarang tuh nggak pernah gue lupain. Pengalaman tuh? gue pertama naik pesawat jalan jauh Oke, yang paling jauh kemana Ki? ke Lombok.
Yang- Lombok. Yang kita pernah cerita itu. Naik Oh iya, yang waktu pas episode 5 nggak salah deh. season 1 lah. Iya, season 1. Iya. Tips jalan-jalan. Oh, tips episode jalan. 5 apa kalau nggak salah Iya, itu. episode 5 kalau nggak salah. Iya, benar. Iya, masih Itu- ingat gua. Itu kayaknya kalau gua rangkum seumur hidup gua yang paling deg-degan kayaknya itu deh. Oke. Karena menyangkut hidup dan mati banget itu. Oke, jadi lu takut karena ada pesawat jatuh atau apa gitu ya? Ya, isu-isunya kenceng banget kan yang masuk pesawat. Sebenarnya gue juga nungguin banget maksud pengalaman di mana gue bisa naik pesawat dan ketika itu datang kesempatannya itu asli gimana sih kayak anak kecil mau jalan-jalan gak bisa tidur. Iya, iya, iya. Wah, iya. itu gue alamin lagi tapi ini feel-nya beda gitu. Bukan karena jalan-jalannya tapi pas naik pesawatnya itu wah gila, susah kebayangin itu gue. Karena pas pertama kali gue naik pesawat itu ada sedikit drama sebenarnya. Apa tuh kayak gimana? Makanya momen naik pesawat ini agak krusial bagi gue deg-degannya. Ketika pertama gue mau naik pesawat kan gue izin gitu. Maksudnya ya biasa lah gitu karena gue saking takutnya gitu ya naik pesawat ya. Jadi sampai gue izin gitu ke orang tua gitu. Mbak, mah lagi berangkat. Gitu. Ais, bilang kan gue pernah bilang sama lu semua ya. Anggi itu masih suka nyebut namanya Anggi, tau gak lu? Udah mau umur 30 anjir emang. Ke orang tua Ki. Aduh, gila. Aku, masa mau aku? Iya sih, gue juga sih. Iya sih, iya, gue lupa. Gue orang tua kalau ke lu baru lu bilang geli. Iya, gue lupa. Rizky Anggi mau jalan nih ya gitu. Iya, lupa. Kan nggak lucu. Ya jadi kayak itu tuh ya formalitas lah. Saking gue kepikirannya gitu, gue sampai izin. Maksudnya izinnya dengan konotasi yang agak ini loh apa? Izin yang dimaksud itu kayak lu tau lah maksudnya konotasinya kemana gitu. Agak-agak sedikit takut tapi ya udah gue izin dulu kan. Nah sempet pas ketika izin tuh ya agak nyokap gue agak slow respon gitu. Jadi gue kepikiran kan. Oke, jadi maksudnya belum ada restu ya? Ya secara tidak langsung sih kayak gitu ya. Tapi nggak disebutin gambling tidak gitu. Oke. Ngambang gitu. Jadi aduh gue kepikiran tuh sepanjang jalan gue di pesawat nggak bisa tidur gue. Emang yang pesawat namanya berapa jam? Kan cuma 2 jam. 2 jam doang kan? Ya tapi gue nggak bisa tidur. Kepikiran. Emang lu bisa tidur? Gue nggak bisa lah gue. Gue pas pulangnya tidur ngorok malah. Gitu. Yes, iya sih, bener sih. Pas berangkatnya gue Iya, deg-degan. iya. Pulangnya udah ya udah gitu. Makanya sepanjang perjalanan gue ngeliat ya Allah, gue itu kaki namanya keram ya, gue ngerasain banget, buset gue bilang gak bisa. Gue pas banget pertama kali terbang itu sebelah jendela, Oke. makanya gue seneng, bingung, sedih, deg-degan, campur aduk sih itu deg-degan parah gue. Tapi udahnya sih gue seneng banget sih. Beda lagi besoknya. udah banget, udah Bismillah aja. Pengalaman naik pesawat sebenarnya deg-degan. Ya emang ya sih. Pengalaman naik pesawat emang deg-degan waktu pas pertama. Cuma kalau misalnya gua tuh kalau di bandara ya yang deg-degan itu waktu pas gua gawe di travel gitu. Kenapa tuh? Gitu. Jadi gua bawa inbound nih. Inbound tuh apa? Inbound tuh kan kalau outbound kita keluar. Oh nih. iya. Ya kan kalau inbound kan kita dari Dalam negeri. orang luar kita ke dalam. Oh, oke. Gitu. Jadi gua bawa tamu dari luar. Terus gue bawa nih, anjir gue deg-degan pertama kali tuh gue bawa orang luar negeri. Maksudnya karena deg-degannya karena orang luarnya? Ya, itu 2012 gue baru pertama lulus SMA. Oh, gitu. Oke. Itu baru lulus SMA karena emang gue kan SMK dulu travel gitu kan. Terus dikontak sama travel karena gue bisa guiding gitu kan. Udah gitu diajak lah, mau ikut gak? Ya ikut lah, gue bilang kita ada duitnya. Ya udah, terus dikasih tahu lah kita bawa orang dari luar nih. Ya emang masih deket sih Malaysia gitu kan. Ya. Cuma tetap aja orang luar. Baru pertama nih gitu. Iya. Ibaratnya orang luar, kalau orang Indonesia kan ya kulturnya masih sama, bercandanya masih sama gitu kan ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya bercandain sama juga masih bisa gitu. Kalau ini kan udah beda bahasa gitu kan, bingung loh. Jadi kalau misalkan kayak aduh saya pusing muter-muter dia kan bingung ya, kita juga bingung gitu. Makanya jadi itu gue deg-degan banget pertama gue masuk diri di rifle gate gitu kan ya, gue megang paging gitu kan. Terus anjir nih orang yang mana ya, terus tiba-tiba ada perempuan dateng, pelangi grup ya,
sebutnya disensor ya, sorry. sorry disensor ya, sorry. Oke, kita sensor. Terus kayak kasih. Aduh. Ya ini ya. Oh iya. Kok manggilnya apa? Masalahnya dia ngomongnya sama gitu. Oh iya. Miss, apa? Mbak. Iya kak, gue bilang gitu kan. Iya kak, iya kak. Oh iya, ini kami ya. Iya saya penanggung jawabnya. Oh iya, silakan kak. Ada berapa orang? Kami ada 20 orang satu keluarga. Oke. Dan lo tahu bisnya bis 40. Wah, gede lah. Gokil gak lo? Gede itu. Bis gede. Jadi mereka pengennya duduknya sendiri-sendiri. Wow, mantep banget. Itu sih pertama deg-degannya karena satu kulturnya beda, bahasanya beda. Jadi harus bener-bener orang Malaysia nggak ada yang bisa ya Melayu ya jatuhnya ya. Ya mereka lebih prefer ke bahasa Inggris sih, lebih Oh. enaknya gitu kan ya. Karena kalau misalnya bilang kamar ya tempat tidur ya katil atau misalnya tandas buat WC gitu kan ya. Karena di Upin Ipin nggak ada gitu tuh bahasanya gitu loh. Maksud gue. Dan gue jarang nonton Upin Ipin, ternyata penting juga nonton Upin Ipin. Aduh. Oke, yang terakhir deg-degan apa Gi? Kalau gua deg-degan salah satunya adalah ketika gua nggak pakai atribut lengkap kalau di jalanan. Oke. Takut polisinya sih Oh, sebenarnya. takut polisinya. Oke nih gue tanya dulu lagi. Apa nih? Lu nih, kalau misalkan di jalanan ada polisi. Nah, terus lu sepi lewat kuburan. Lu mending lewat mana? Ya kalau gua pribadi lebih lewat polisi deh gua. Tapi lu nggak lengkap Gi. Gak apa-apa dah. Ya. Gak apa-apa. Gue masih parnoan. Kalau ini kelihatan. Oh iya. Gue gak suka dikagetin. Gak, soalnya ada beberapa orang yang dulu ini sih sebenarnya bercandaan lama sih. Iya. Pertanyaan-pertanyaan lama kan. Iya. Jadi dulu tuh berarti kalau misalkan polisi itu lebih menakutkan dibanding setan karena banyak orang yang mending lewat kuburan. Katanya gitu kan ya. Iya. Jadi dulu bahasanya gitu. Tapi wah, gue rasa kalau real life-nya beda lagi jawabannya. Gimana? Kok ya ketakutnya kalau kuburan yang kayak gimana dulu gitu. Iya sih, benar sih. Ya karena kan itu cuma di bayangan ya. Iya, di bayangan. Nggak tahu. Kita nggak tahu asumsi persepsinya gimana. Iya. Secara real life pun gue tetap milih polisi sih, benar. Gak, kalau maksud gue walaupun sekenal-kenalnya gue sama polisi ya, karena beberapa teman gue saat ini memang ada beberapa polisi gitu ya yang emang kenal gitu. Oh, bye-bye aja sih, santai-santai aja gitu ya. Kalau misalnya lu lengkap ya ngapain lu harus takut gitu. Iya. Berarti sebenarnya yang takut itu lu gitu ya. Iya. Lu udah salah terus mau ngelak lagi. Iya, benar. Makin takut jadinya lu. Iya. Apa? Kejadiannya gimana? Lu pernah ditilang? Sering. Oke. Gak mungkin gak ada orang yang gak ditilang kecuali dia gak bawa motor ya, gak bawa kendaraan. Gimana Gi? Maksudnya gak mungkin ada orang yang gak pernah ditilang kalau dia udah pernah bawa kendaraan. Oh iya, jadi kalau misalnya orang yang Ya bawa mungkin helm selamat doang, kali dia. orang yang bawa helm doang gimana Gi? Kan bukan kendaraan helm, Ki. Enggak, maksud gua kan ada tuh orang-orang yang cuma bawa helm doang ke konser, ya kan? Lu pernah gak lu di dalam konser nih nonton ada yang bawa helm gak? Belum pernah lihat gua. Ada yang pakai helm Gi. Oh, itu safety itu. Gila, gokil. Pernah gak lu ngeliat? Belum. Gila, gua pernah Gi. Gua tau helm lu mahal, tapi ya gak usah gitu anjir, maksud gua. Aduh, lucu banget. Oke, gimana Gal? Coba cerita. Iya, gua tuh selalu deg-degan kalau misalnya karena pengalaman sering ditilang itu, jadinya gue selalu deg-degan ketika gua nggak bawa atribut lengkap atau misalnya surat-surat yang lengkap. Itu tuh nggak tahu kenapa di bawah alam sadar gua itu selalu kepikiran, dan itu tuh kayak loh, kok kayak ada yang kurang gitu. Dan bener gitu, misalnya gua nggak bawa STNK, gua nggak bawa dompet gua sampai baik lagi. Kecuali emang rutenya gue paham ya, misalnya di sini nggak ada polisi nih, nggak apa-apa lah, aman lah gitu. Ini kalau misalnya jauh, gue balik lagi pasti. Oke. Pernah gue, lucunya tuh yang pernah itu gue ketika STNK gue ketuker Sama bini lu? Ya, gue kan ada 2 motor nih. Iya. Katakanlah gue pakai yang Matic, STNK-nya yang bebek. Gak tahu kenapa itu. Lu pernah denger gak sih kalau istilah kayak tuh polisi tuh selalu tahu yang mana yang kelengkapannya kurang. Iya, benar. Iya. Itu tuh gue ngalamin. Gue pede kan, ketika gue udah lengkap, gue tuh pasti optimis gitu. Tapi gue diberhentiin. Pas ketika gue masih pede kan, gue bilang kenapa gue lengkap kok. Tuh gue mikir,
Kayaknya ada yang kurang nih gue bilang nih. Ternyata bener pas gue keluar STNK, anjir gue bilang STNK gue ketukar. Beneran Iya, gue bilang iya, ini iya. apa? Gosip ya? Itu apa fakta sebenarnya? Itu fakta sih. Oh, fakta Iya. Gue juga nggak ngerti. Mungkin ada pelajaran untuk psikologi kayaknya ya. Oh iya Psikologi kayaknya. untuk polisi yang di jalan kayaknya deh. Kayak sih ada deh. Iya soalnya gue ngerasain itu loh. Lu kalau ya kita juga yang apa jadi ininya kayak beda pasti kan gestur perasaan itu kayak takut gelisah gitu deg-degan wah ada polisi nih gitu. Gue pernah ngalamin itu makanya ketika gue ngalangkap gue nggak pengen gitu gue jalan bawa kendaraan tapi tergesa-gesa takut deg-degan gitu gue nggak mau makanya gue Oke. selalu lengkapin dulu. Lu ditilang sering? Beberapa kali lah Beberapa kalau kali. di bawah 10 iya kayaknya. Oke, sidang atau di tempat? Kalau kebanyakan sidang gua. Kebanyakan sidang. Sidang. Ya, iya. Tempat beberapa doang. Hmm. Semenjak gue tahu sidang udah gue sidang aja lah. Oh, berarti lebih banyak sidang ya dibandingin tempat ya? Banyak kan sidang gue. Oke, itu mungkin dulu ya. Kalau sekarang kan harus sidang ya. Iya benar Iya. sekarang harus sidang kan di Harus peraturannya. Karena gue juga pernah dulu ditilang. Eh. Jadi waktu itu ini karena gue waktu itu lewat stasiun Bogor. Bogor nih. Heeh. Nah, di situ tuh ketemu temen gue Heeh. yang waktu pas turun tangga Ini yang bawa jembatan itu bukan di sih? bawah jembatan. Oh iya sering ada Nah, polisi itu. Yang mau ke jembatan merah kan. Iya iya iya. Ketemu nih temen gue. Di Oh, pinggir bareng jalan maksudnya. pinggir jalan, dia Ah. baru turun ya. Oh. Pas gue lewat set. Wih. Baru ketemu nih gitu. Nah. Mau bareng enggak? Bareng lah set. Yang gue lupa Hmm. pas dibelokan pisan kan tuh. Iya. Set. Ada polisi. Si Suwe kalau tahu kayak gitu kan gue minta naik dia di setelah jembatan Iya. merah ya kan Suwe ya. Ya udah. Apes banget tuh. Ya udah tuh bener-bener apes tuh gue. Yaudah ini nggak pakai helm gitu. Nah, Ya udah Pak tilang aja gue bilang Hmm. kayak gitu kan. Ambil hari Jumat ya. Oh iya ambil hari Jumat gue pikir gitu kan. hmm. Ya udah ambil hari Jumat, Bret, tilang gitu ya. Terus ditulisnya tau gak sama si polisinya? Apa? Katanya satu helm nggak pakai, plat nomor belakang nggak ada. Oh. Akhirnya gue waktu pas sidang, iya ini nggak usah 100.000 karena satu kesalahan 50.000 kan. Ya ini 200.000. Salah saya apa aja mbak? Gue bilang kayak gitu. Ini satu nggak pakai helm, dua nggak ada plat nomor Plat belakang. Katanya. Wah saya ada kok plat nomor belakang. Coba buktiin. Saya foto ya mbak ya. Coba gue foto. Set ada mbak. Oh iya maaf ini salah dari petugasnya. Oh iyalah emang salah. Suka ngada-ngada aja gue pikir gitu kan. Gue nggak tahu itu tulisannya ada 2 kesalahan gitu. Oh. Gokil juga tuh. Jadi kalau misalkan kalian yang emang ditilang, ya tolong perhatikan juga tuh. Jadi Pak, biasanya kan kalau gue perhatiin ya, yang ditulis itu pasal doang, Ki. ya mungkin itu pasal, tapi di situ tuh Oh. ada 2 pasal mungkin yang ditulis, Oh. mungkin Gi. Tapi Oh, soalnya pasal juga berlaku 2 pasal gitu ya. 2 pasal 2 kesalahan gitu. iya, kayaknya sih kayak gitu deh Gi. Soalnya waktu itu gue ada 2 kesalahan tuh ditulisnya. Oh. Jadi ada yang Nggak pakai helm sama plat nomor gitu. Oh, oke. Gua ngehnya pasal doang soalnya. Kalau ditulis 2 apa kesalahannya tuh gue belum pernah dapat gitu seumur hidup gua. Oh, itu tuh ya, mungkin ya itu juga tuh pelajaran dari apa yang gue alamin ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman bisa perhatiin juga tuh surat Iya. tilangnya kalau misalnya ditilang gitu ya. Betul. Kadang-kadang ada juga yang lembarannya diperhatiin gitu kan. Kalau ketilang tuh yang lu tuh harus nerimanya yang biru kalau nggak salah ya, bukan yang merah kan. Gue nggak paham tuh. Nah, iya, gue juga nggak paham itu. Kalau nggak salah itu juga. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang polisi, bolehlah komen. Coba Kasih tahu ya info ya. Iya. Oke, jadi itu aja ya. Tuh. Deg-degan kita hari ini ya. Kita hari ini. Deg-degan hari ini. Ya sebenarnya sih hari ini juga deg-degan sih ya. Karena emang harus beberapa agenda nih gitu. Jadi harus benar-benar direpetin pagi gitu. Wih. Anggi juga telat ya. Enggak, gue masih lama. 25 menit ya Anggi. Oh, datang ya. Oh iya, maaf. Ya salah. Baru pertama kali pagi lagi. Benar-benar. Ini waktu pagi yang pertama dan ini yang pertama juga kita kasih giveaway. Nice. Jadi kalau misalnya dari teman-teman yang cewek atau yang cowok buat ceweknya. Oke. Jadi kalau misalkan kasih saran sarisi komen yang oke, nanti gue bakal kirim hadiahnya dan free. Good. Oke, Jangan jadi- lupa kasih tahu jangan ke yang lupa. lain. Betul. Oke Gi, cukup kayaknya Gi dari gue. Dari lu cukup? Cukup Ki. Oke, thank you untuk semua yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selanjutnya. Bye. Bye.